Selamat sore, saya di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia bersama Bapak Kades. Bapak menulis tanyakan mengenai pengembangan wisata di Desa Padang Mutung ini, di mana di desa ini ada daerah wisata yang banyak sudah diketahui oleh masyarakat di Riau ini, tapi masih kurang penataannya sehingga bisa untuk menjadi wisata nasional nantinya. Kira-kira Pak Kades, apa upaya kita untuk memajukan wisata Pulau Bationg yang di desa kita ini? Terima kasih. Memang wisata Pulau Bationg ini masih baru dan masih diharapkan untuk berkembang dan berkelanjutan, sehingga memang dibutuhkan segala unsur untuk ikut mengembangkan objek wisata ini. Bagaimana kita ketahui, objek wisata ini adalah objek yang sangat minim di daerah kita, khususnya di Kampar. Jadi kalau kita dapat mengembangkan objek wisata tersebut, mungkin banyak kemajuan-kemajuan atau langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk masyarakat kita. Jadi terutama yang perlu kita benahi masalah kebersihan lokasi, masalah keamanan, dan masalah fasilitas yang ada di lokasi. Itu masih minim. Ini kan daerah wisata ya, biasa yang utama itu jalan, infrastrukturnya jalan. Udah itu di lokasi wisata ada tempat untuk orang berteduh, kayak warung-warung, kiosnya apa ya, warung-warung yang biasa lah di daerah wisata gitu. Sehingga masyarakat ini kan selain dia mandi atau dia berwisata, dia makan siang, minum, itu persiapan kita untuk fasilitas ini gimana? Kalau sekarang ini masalah fasilitas yang ada di sana, memang itu hanya berupa tempat bermain atau tempat rekreasi, mandi-mandi. Sedangkan untuk kuliner sifatnya berupa makanan ini masih dilakukan secara tradisional dan hanya dilaksanakan oleh masyarakat setempat berjualan pada saat kegiatan keramaian ada. Jadi secara spesial memang belum ada atau secara khusus belum ada tempat makanan atau tempat istirahat yang nyaman bagi pengunjung. Jadi kami sekarang dari pihak desa masih mengusahakan bagaimana bisa terjadi tempat pengunjung ini nyaman nanti beristirahat, tidak meragukan masalah makanan mereka di sana selama mereka di sana. Nah, itu masih dalam proses perencanaan bagi kami untuk kedepannya. Terus gini Bang, ini kan Pak Prabowo kan pengen Indonesia yang sejahtera ya. Ya, UMKM juga maju, masyarakat juga maju. Nah, dengan adanya wisata ini, tentu kan ini satu jalan untuk mensejahterakan masyarakat Padang Mutung dengan adanya nanti kuliner. Nah, kuliner ini kan kalau dikelola dengan baik oleh Koperasi Merah Putih, oleh BUMDes, kan ini kan saling menguntungkan masyarakat, menguntungkan pedagang, dan menguntungkan BUMDes atau Koperasi Merah Putih, dan juga desa untuk PAD. Karena kan banyak nanti tenaga kerja terserap, yang dari parkir, sewa kios, dan lain sebagainya. Dan ini menambah cantik lokasi sana karena udah ditata dengan baik. Ada rencana untuk itu, Bang? memang kedepannya berencana kayak begitu, sehingga objek wisata ini bukan hanya sekedar tempat berrekreasi, cuma efek dari itu kita bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat tempatan. Yang kedua, bisa menambah perekonomian bagi masyarakat yang ada di lokasi tersebut untuk melayani berupa berjualan,
atau bikin-bikin kios atau bikin-bikin tempat peristirahatan. Itu untuk kedepannya memang kayak begitu rencana dari kami. Gini Bang, ini kan wisata Pulau Tiong ini kan walaupun berada di satu titik, tapi kan ini milik warga desa ya, Padang Mutung gitu. Ada ke depan rencana enggak penataan kuliner ini seperti kayak di apa ya, di misalnya itu ada 50 kios gitu kan. Ada dibagi-bagi per dusun gitu, biar adil gitu. Maksudnya kan per dusun ini adalah pemain 10 pedagang mewakili dusun tuh gitu. Jangan ada nanti kayak pilih kasih, kades tidak peduli gitu. Itu gimana? Memang kalau dari awal terbentuknya program objek wisata ini memang digagas atas nama desa. Keseluruhan dusun terlibat dalam kegiatan itu. Cuma karena keterbatasan jarak mungkin, memang untuk sementara waktu ini masih dipegang oleh 2 dusun, yaitu Dusun Pulau Baru dan Dusun Tampo Lintang. Cuma tidak terlepas dari Desa Padamutung. Dan ini pun kami sudah berkoordinasi dengan Nenek Mama, dan pada prinsipnya Nenek Mama mendukung dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan adat yang ada di wilayah kita, ada adat yang berlaku. Seperti pengunjung diharapkan, karena ini tempat pemandian, diharapkan juga dengan berpakaian sopan. Terus gini Bang, ini kan kalau daerah-daerah pemandian ya, biasanya kan ada disiapkan tempat lah untuk orang ganti pakaian, ada musolanya untuk orang sholat ya. Karena memang kita kan Riau ini mayoritasnya orangnya yang beragama Islam gitu. Tentu kan dengan mereka mandi, bisa mereka sholat dengan tenang, bisa berganti pakaian dengan tenang. Itu kan fasilitas yang disediakan oleh daerah wisata, sama dengan Bali dan lain sebagainya wisata yang ada di dunia nih. Kira-kira Bang untuk Pulau Tiong ini apa-apa rencana kita untuk kayak itulah ya tadi itu mengganti tempat ganti pakaian, musola, ada rencana itu. Memang rencana ke depannya memang itu tetap kita rencanakan dan akan kita realisasikan. Cuma karena objek wisata Pulau Botiong ini masih baru dalam tahap pengenalan, kita memang dari fasilitas itu masih minim, dan kita masih berharap di antara di samping swadaya masyarakat yang ada di Desa Padamutung untuk bisa sama-sama kita memperhatikan tempat ini untuk kita kembangkan, baik itu dari pihak pemerintahan berupa Dinas Pariwisata. Kami mengimbau juga untuk bisa terlibat langsung dalam hal pengembangan objek wisata ini. Terus gini Bang, ini kan kalau wisata ini kan tentu image-nya orang sedang santai gitu, rekreasi, menenangkan diri. Untuk sisi keamanan Bang, untuk parkir. Karena kalau satu kali aja hilang kendaraan, itu satu kendaraan yang hilang, gaungnya udah 10.000 kendaraan yang hilang kali itu kan. Jadi orang takut ke lokasi itu gitu. Jangan sana nanti hilang Honda, jangan sana itu kan. Ini kan harus dijaga ketat ini. Nah, udah tuh nanti ke daerah pemandian, anak kecil mandi, tiba-tiba hanyut. Ini masuk berita, ini kan yang seperti inilah. Ini gimana ke depan Bang? Jangan sampai sedikit kecil tapi merugikan daerah wisata gitu. Ya, untuk mengantisipasi hal-hal negatif terjadi pada poin-poin seperti parkir, itu kami menerjunkan langsung atau mempekerjakan para pemuda untuk menjaga parkir tersebut dengan eh, pungutan. Terus terang aja itu berupa sumbangan, tidak ada ketetapan berapa harus bayar, tidak ada. Cuma kami melibatkan tenaga pemuda untuk mengawasi dan mengamankan parkir. Kalau masalah tempat pemandian, ini kami semalam menyarankan kepada pelaksana di lapangan ini memasang tanda-tanda yang aman bagi tempat bermain. Setelah ada tanda-tanda zona aman bermain, dipasang kayak umbul-umbul, kayak bendera
Jadi lewat batas itu berarti tidak aman untuk bermain. Jadi kami di samping ada tanda-tanda yang kami pasang, juga ada himbauan-himbauan yang dilaksanakan di lapangan. Kira-kira Bang, ini wisata kita ini kita kemas untuk skala lokal, apa ada rencana untuk nasional gitu? Memang kalau keinginan kita skala nasional, cuma kalau taraf sekarang ini kita terus terang aja yang berkunjung ke sana itu kalau dari sekarang ini dari masyarakat sekitar desa Paremutung dan tetangganya, dan sekarang sudah banyak juga pengunjung-pengunjung dari Pekanbaru, dari Duri, sudah banyak yang mengenali. Berarti kita masih kurang promosi lah Bang untuk ini ya. Ke depan ini gimana untuk promosi kita? Memang untuk promosi kita masih terbatas, sebab kita belum berani mempromosikan secara jor-joran karena fasilitas yang kita miliki belum memadai untuk menampung kalau seandainya terjadi pengunjung yang sangat banyak. Kalau di Jawa Bang, ada daerah wisata yang sangat bagus dikelola oleh BUMDes. Nah, sehingga BUMDes ini menjadi BUMDes terbaik nomor 1 se-Indonesia dengan pendapatan miliaran per bulan. Nah, gaji kadesnya aja bisa sampai 150 juta gitu kan. Nah, itu gini Bang, ini kan kalau kita lihat yang di sana tuh saya udah baca juga apanya, itu kan ada perdesnya, peraturan desanya, sehingga semua orang mau ini bayar, karena nanti dana itu dijadikan untuk pengembangan wisata sendiri, dana pemeliharaan, dana itu ini menambah jalan. Nah, kan adalah untuk pemeliharaan wisata itu. Karena wisata ini kan butuh biaya besar gitu. Perawatan. Perawatannya, buat lampu itu macem lah. Untuk kita Bang, ada rencana untuk buat perdas untuk? Memang arah kita ke sana juga, cuma karena dalam tahap sosialisasi atau pengenalan, kita memang belum menerapkan tarif atau biaya untuk masuk ke sana. Cuma kedepannya mungkin bisa terjadi karena di samping untuk biaya kelanjutan kegiatan tersebut butuh biaya atau operasional, jadi mungkin dari sana akan diambil nanti sehingga keberlangsungan kegiatan itu bisa dibiayai oleh putaran biaya yang didapat dari objek tersebut. Ya, karena wisata itu bisa jadi mandiri Bang ya. Kalau udah ini terjadi dengan harganya peraturan desa ini kan mengikat semua orang yang masuk, yang pengunjung, yang pedagang, yang parkir, pengelola semua terikat di perdas tuh. Karena udah aturannya udah ada gitu. Terlindungi semua kan itu kan. Termasuk Pak Kadis juga penting kalau terjadi apa-apa gitu. Ya memang kedepannya memang begitu yang akan kami laksanakan. Masalah kan akan diterbitkan perdes tentang pengelolaan objek wisata tersebut berdasarkan nanti kesepakatan antara pemuka masyarakat, pemilik nama, dan pemerintahan desa. Itu akan kami rembukkan bersama nanti gimana untuk memimpin perdesnya. Ya, misalnya wacana dari Bapak Kadis Padamutung, semoga desa Padamutung salah satu desa wisata nasional seperti di Jawa, sehingga seperti di Bali juga, Pulau Raja Ampat, sehingga menjadi banyak kunjungan bukan cuma dari Pekanbaru, Kampar, Riau, dan provinsi lainnya. Penataan wisata sangat diperlukan, manajemen terbaik, peraturan terbaik akan menghasilkan PAD yang besar untuk desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.